Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang tantangan-tantangan kapitalisme global dan budaya. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok 10, yaitu ada teman saya Aswini Tami, terus Rusalia, terus Rosiana, dan saya sendiri Krismanto. Untuk materi pertama, saya persilahkan untuk Aswini Tami untuk memaparkannya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi secara singkatnya adalah era kemajuan dunia yang dialami oleh suatu bangsa tanpa sekat. Artinya, dalam globalisasi ini menciptakan hubungan sosial dan interaksi. Manusia tidak terbatas dengan wilayah dan batas negara. Adanya kondisi ini menjadikan globalisasi sangat diperlukan untuk kemajuan di dalam karakteristik negara berkembang seperti Indonesia. Kemajuan di Indonesia dalam menghadapi globalisasi tidak terlepas dari status Indonesia yang pada saat ini masih menjadi negara berkembang. Padahal Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju, lantaran banyak memiliki sumber daya alam yang memadai seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, ataupun SDA lainnya. Syarat mutlak menjadikan Indonesia sebagai negara maju di dunia ialah harus mampu menaklukkan tantangan yang ada. Tantangan globalisasi yang harus ditaklukkan antara lain adalah tantangan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Materi selanjutnya yaitu jenis tantangan globalisasi. Yang pertama yaitu ada politik. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada saat ini didominasi oleh negara-negara maju, berpengaruh terhadap kondisi politik di negara berkembang, seperti di Indonesia. Yang kedua yaitu budaya. Globalisasi menyebabkan pertukaran dalam arti budaya semakin mudah dilihat. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa ramah dan terbuka dengan budaya lain. Akan tetapi, sikap yang kurang bijak dan selektif terhadap budaya lain dapat menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Yang ketiga yaitu ekonomi. Tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima oleh pasar dunia. Oleh karena itu, globalisasi mendorong persaingan agar pihak mampu menunjukkan potensi terbaik yang dimiliki. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rosiana. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Aswini Tami, yaitu yang keempat ada lingkungan. Globalisasi mendorong perkembangan banyak perusahaan multinasional. Kegiatan produksi perusahaan multinasional yang memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Misalnya terjadi banjir dan tanah longsor karena banyaknya pembukaan tanah hijau untuk dijadikan kawasan industri. Yang kelima itu ada pendidikan. Itu artinya pendidikan menjadi segmen penting dalam kemajuan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan dengan sistem sosial terkait pendidikan yang bagus, suatu masyarakat akan bisa lebih mudah mengendalikan atau melakukan filtrasi kepada budaya-budaya yang tidak baik akibat globalisasi. Tantangan globalisasi. Yang pertama itu ada perusahaan asing. Itu banyak berdirinya berbagai perusahaan asing di Indonesia. Merupakan fenomena sosial yang terjadi pada era globalisasi saat ini. Dampak positif dan negatif globalisasi dari fenomena ini dapat dikatakan jikalau globalisasi seperti dua mata pisau. Yang satu adalah negatif dengan tidak memberdayakan dalam pengoptimalan kemampuan SDM atau sumber daya manusia sehingga tidak bisa berkembang.
Dan selanjutnya ada dampak positif globalisasi ini bagi perusahaan asing di Indonesia, menunjukkan Indonesia dilirik untuk dijadikan tempat produksi dan target pemasaran baru. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan asing tersebut membutuhkan berbagai jenis tenaga kerja. Dengan demikian, masuknya perusahaan asing di Indonesia dapat menambah jumlah lapangan pekerja untuk mengurangi kemiskinan dan berbagai jenis pengangguran yang terjadi. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saya akan melanjutkan materi dari Rosiana, yaitu contoh tantangan globalisasi. Yang pertama, sikap individualisme, kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri di atas sebuah kepentingan bersama. Memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah, mufakat, gotong royong, dan sebagainya. Yang kedua ada adaptasi generasi muda, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru, yaitu lebih mengenal artis, bintang film, pemain bola asing. Dan yang ketiga, pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi negaranya atau falsafah negaranya. Yang keempat, diversifikasi masyarakat, yaitu munculnya kelompok-kelompok dengan profesi tertentu yang terus berkompetensi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan bertaraf internasional. Yang kelima, ada keterbukaan yang lebih tinggi, yaitu tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratis, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Ada cara mengatasi tantangan globalisasi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perilaku setiap orang dapat dikatakan berbeda-beda. Ada yang berperilaku jujur, sombong, hemat, memiliki kemandirian, dan sederhana. Tetapi yang pasti dalam mengatasi globalisasi juga diperlukan tindakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pendidikan ataupun dalam pengetahuan. Yang kedua, berpegang teguh pada nilai sosial dan norma sosial. Hal ini lantaran Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut budaya timur sebagai jati diri, sehingga perlu untuk tetap dilestarikan. Misalnya, dengan melatih hidup sederhana sebagai cara hidup seseorang yang dilakukan dengan menyederhanakan berbagai hal agar kehidupannya lebih simpel, sehingga hidup sederhana ini juga mengajarkan setiap masyarakat untuk selalu bersyukur atas segala bentuk pemberian Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Krismanto. Baiklah, yang ketiga itu menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kegunaan sikap bangga terkait dengan identitas bangsa Indonesia ini berhubungan erat dengan bentuk nasionalisme dan senantiasa dipupuk sehingga memberikan dorongan terhadap rasa cinta pada negara. Hal ini misalnya saja dengan belajar di luar negeri, tetapi tetap tujuannya untuk kembali membangun Indonesia. Yang keempat itu meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Konsentrasi ini didapatkan dari upaya melihat adanya berbagai bentuk penyimpangan sosial dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan. Sebagai bangsa dengan jumlah hutan terbanyak kedua di dunia, masyarakat memiliki andil dalam upaya menjaga pemanasan global. Baik, yang selanjutnya itu tentang budaya kapitalis atau budaya konsumsi, budaya selebritis, dan perlawanan budaya. Dalam konteks kapitalisme, istilah budaya di sini berkaitan dengan produk ideologi, produk seni, sastra, gaya hidup, kebiasaan, pola pikir, dan lain-lain yang lahir dari masyarakat kapitalis. Menurut
Friedrich Jameson 1984, budaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat kapitalisme karena budaya merupakan bagian atau unsur yang tidak terlepas dan tidak di era kapitalis. Dengan semakin majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika manusia mulai menghitung segalanya dengan untung rugi, produk adalah segala sesuatu dari kreativitas manusia, baik itu barang maupun jasa. Dewasa ini tidak semata-mata hanya karena sebagai suatu kreativitas, melainkan demi sesuatu yang lain untuk dijual dan dipertukarkan secara ekonomis dengan prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Baik, sekian pemaparan tentang presentasi kami pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan untuk ditanyakan. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.